Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita bisa berjumpa di mata kuliah akuntansi keuangan menengah 1 dan semoga kalian semua sehat ya, dalam kondisi prima dan bisa melaksanakan aktivitas secara normal dan baik ya. Kali ini kita akan membahas mengenai rekonsiliasi bank ya. Ya, rekonsiliasi bank ya. Laporan yang diterima dari bank untuk semua transaksi rekening disebut laporan saldo rekening. Ya. Dan rekonsiliasi bank merupakan sebuah daftar item beserta jumlahnya yang menyebabkan saldo kas yang dilaporkan pada laporan bank berbeda dengan saldo akun kas pada buku besar perusahaan. Jadi laporan rekonsiliasi bank itu merupakan laporan yang dibuat disebabkan oleh perbedaan saldo kas dari suatu perusahaan dan saldo kas dari rekening bank, sehingga diperlukan suatu bentuk laporan rekonsiliasi bank. Ya. Apa sih yang menyebabkan laporan rekonsiliasi bank? Apa yang menyebabkan bedanya antara laporan bank dengan laporan kas perusahaan? Yang pertama adalah cek beredar. Cek yang beredar. Artinya begini, cek yang beredar bisa jadi terjadi dalam kasus seperti ini. Kita memiliki perusahaan dan perusahaan memiliki giro bank. Dan giro itu alat transaksinya adalah berupa cek. Ya. Ketika perusahaan itu membayar, misalkan membayar untuk pembelian kepada supplier, ya, sejumlah uang melalui cek, ya, kemudian kita itu tanda tangani dan diberikan cek itu kepada supplier, maka hal itu tentunya perusahaan akan mencatat, ya. Namun supplier tersebut atau penerima cek tersebut belum tentu langsung mencairkan cek tersebut kepada bank, sehingga bank tidak akan mencatat hal ini. Ya, nah, itu salah satu yang menyebabkan perbedaan saldo. Ya. Kemudian yang kedua, simpanan dalam perjalanan. Deposit in transit, nama lainnya. Misalkan seperti ini. Customer yang membeli barang dari kita, ya, dari perusahaan kita, itu akan membayar melalui transfer kepada bank. Ya. Nah, ketika dia transfer, bisa jadi ya tidak langsung dicatat oleh perusahaan karena mungkin belum ada notifikasi dari bank atau belum ada kabar dari customer bahwa customer yang bersangkutan telah membayar. Nah, itu bisa menyebabkan rekonsiliasi juga. Ya. Kemudian biaya pelayanan bank, biaya administrasi bank. Tentunya biaya administrasi bank itu akan dicatat yang pertama kali atau yang duluan mencatat adalah bank. Kita selaku perusahaan ya akan mencatat setelah kita tahu ada potongan biaya administrasi, gitu ya. Kemudian ada juga bunga bank atau penerimaan dari bank. Ya, tentu ketika ada bunga bank, ada pendapatan bank yang diterima oleh perusahaan, yang pertama kali tahu dan mencatat adalah bank.
kita perusahaan akan mencatat setelah ada kabar, setelah ada notifikasi penerimaan sejumlah uang. Ya. Kemudian ada juga penyebabnya cek kosong atau tidak cukup dananya. Misalkan tadi supplier itu akan mencairkan dananya melalui cek itu yang tadi dicairkan ke bank. Namun pihak bank menolaknya. Kenapa? Karena saldo perusahaan, saldo gironya tidak cukup. Ya. Nah, oleh karena itu akan terjadi perbedaan pencatatan. Karena tadi di perusahaan sudah dikeluarkan ceknya sebesar X rupiah, sementara bank menolaknya. Ya, tentu hal itu akan menyebabkan perbedaan. Ya. Kemudian yang selanjutnya itu terjadi kesalahan. Misalkan salah catat. Ya. Perusahaan ataupun bank bisa saja salah catat. Salah catat misalkan beda 0, misalkan menerima transfer 250 dicatat 25. Itu tentunya harus ada rekonsiliasi, ya, karena perbedaan nilai nominal, ya, seperti itu. Jadi ada kurang lebih ada 6, ya, ada 6 kasus-kasus yang akan menyebabkan rekonsiliasi bank, ya. Kemudian langkahnya apa? Langkahnya adalah yang pertama, tambahkan deposit yang belum dicatat oleh bank pada saldo menurut laporan bank. Ya. Kemudian kurangkan cek yang beredar yang belum dibayar oleh bank dari saldo menurut laporan bank. Selanjutnya, tambahkan kredit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Selanjutnya, kurangi debit memo yang belum dicatat pada saldo menurut catatan depositor. Dan yang kelima, jabarkan jika ada kesalahan yang ditemukan selama tahap-tahap sebelumnya. Misal, kita langsung kepada contoh, ya. Oke. Misalkan saldo awal, ya. Di kiri itu catatan bank, di kanan itu catatan depositor atau catatan kita perusahaan. Ya. Di saldo awal itu di bank itu 3.359,78, di catatan depositor itu 2.549,99. Dari sana saja saldo awalnya sudah berbeda. Ya, itu menunjukkan bahwa kita harus melaksanakan rekonsiliasi bank. Kemudian, nah, ternyata setelah diverifikasi, ya, deposit sebesar 816.000,20 tidak muncul pada laporan bank. Ya. Berarti kalau begitu, depositnya itu dicatat di perusahaan, namun belum dicatat di bank. Ya. Karena mungkin, ya, kasusnya seperti ini. Bisa jadi seperti ini. Customer akan membayar utangnya kepada kita. Maka dia kontak. Saya akan membayar sejumlah rupiah nominal sekian untuk membayar utang saya. Misalkan. Itu bisa jadi oleh perusahaan dicatat. Ya. Tapi ternyata si customer yang tadinya mau transfer ke bank itu tidak langsung transfer, misalkan. Ya. Misalkan beberapa jam kemudian baru transfer, maka tentunya hal itu ada slack di dalamnya. Sehingga bank harus membuat
rekonsiliasi, ya, dicatat. Ketika rekonsiliasi ya dicatat, yang belum dicatat oleh bank, ya. Nah, deposit yang belum dicatat oleh bank itu 816,20, ya. Kemudian, nah, bank menerima pembayaran wesel tagih 400 dan bunganya 8 untuk power networking. Nah, jadi kalau bank menerima pembayaran, berarti yang mencatat duluan adalah bank. Ya, kemungkinan perusahaan belum mencatat, maka kita rekonsiliasi. Ya, 408 ini direkonsiliasi di catatan depositor. Ya, ditambah wesel dan bunga yang diterima bank. Kemudian selanjutnya ada 3 buah cek yang dikeluarkan dalam periode ini tidak muncul pada laporan bank. Nah, ada 3 cek. Cek 812, 878, dan 883 senilai ini, ya, itu tidak muncul pada laporan bank. Ya, cek yang beredarnya tidak sama, gitu ya. Kalau perusahaan sudah mencatat, cek sudah keluar, sudah diberikan misalkan tadi ke supplier, ya. Kemudian tapi suppliernya belum menguangkan, mencairkan, maka bank belum mencatat. Ya, akhirnya pada saat rekonsiliasi bank terus mencatat. Ya. Kemudian bank mengembalikan cek dari salah seorang pelanggan karena tidak cukup dananya sebesar 300. Ya. Nah, berarti itu namanya cek kosong. Ya, cek yang tidak ada dananya. Nah, yang pertama kali mencatat pasti depositor karena dia yang mengeluarkan cek kepada supplier itu, ya, kepada pelanggan tersebut. Ya, sejumlah 300. Tapi ditolak ketika mau dicairkan oleh supplier itu ditolak. Maka catatan yang tadi sudah dibuat harus dikurangkan, harus dibalikkan, harus dikoreksi. Ya. Maka dana yang kurang ini dikembalikan karena tidak cukup dananya sebesar 300. Ya, gitu. Biaya pelayanan bank sebesar 18. Ya. Yang namanya biaya administrasi, yang pertama kali mencatat pasti bank. Berarti kita sekarang yang mencatat selaku depositor. Ya. Pengurang, menjadi pengurang. Ya. Oke, kemudian cek nomor 879.732,26 untuk pembayaran utang salah catat di jurnal sebesar 723,26. Maka salah catatnya ada selisih berapa nih? Ya, ada selisih 9. Ya, $9. Maka salah mencatat ini tentunya harus dikurangkan karena dia kelebihan catat. Ya. Ya. Nah, ini dikurangkan saja. Karena dia salah catatnya kelebihan 9. Ya. Nah, jadi rekonsiliasi banknya adalah seperti demikian. Catatan banknya akan sama dengan catatan depositor. Saldonya. Ya, 2630,99. Ya. Nah, ini laporan rekonsiliasinya, ya, yang terlihat di layar. Ya, ada saldo menurut laporan bank, kemudian ada catatan-catatannya, dan yang kedua di baris berikutnya ada saldo catatan menurut catatan kita perusahaan atau depositor. Ya. Kemudian yang perlu dilakukan jurnal koreksi, jurnal penyesuaian itu apa? Nah, ini berarti
transaksi-transaksi yang belum dicatat oleh depositor, oleh perusahaan. Ya, nah ini. Nah, penyesuaiannya, ya, kas pada wesel tagih dan piutang bunga. Untuk apa? Untuk koreksi wesel diterima, gitu. Kemudian ada juga kas yang dikembalikan, ya, salah catat, ya, itu menjadi jurnalnya adalah piutang dagangnya 300, beban administrasi tadi 18, ya, utang dagangnya tadi 9 karena salah mencatat, ya, kasnya berarti 327, ya. Itu untuk menjurnal, ya, untuk menjurnal cek yang dikembalikan dan biaya administrasi bank serta salah catat, gitu ya. Oke, itu mungkin rekonsiliasi, ya, bang. Jadi intinya ada 6, ya, ada 6 yang akan muncul ketika rekonsiliasi, ya. Aktivitas yang memang biasanya muncul menyebabkan perbedaan saldo antara saldo bank dan saldo kas di perusahaan, ya. Itu yang akan membedakan, itu yang 6 tadi. Ada deposit in transit, cek yang beredar, ada kesalahan mencatat, kemudian ada biaya administrasi bank, ada pendapatan bank, ya, pendapatan bank seperti pendapatan bunga, gitu ya. Itu akan menyebabkan perbedaan. Dan rekonsiliasi harus dilaksanakan sehingga nanti akan bisa kita mengetahui saldo mana yang memang yang betulnya seperti apa, gitu ya. Oke, baik. Selanjutnya kita akan membahas mengenai kas kecil, ya. Kas kecil kita jelaskan secara singkat saja, ya. Jadi kas kecil ini merupakan prosedur yang dilaksanakan oleh perusahaan supaya memudahkan aktivitas-aktivitas transaksi-transaksi keuangan yang rutin dan besarannya tidak terlalu besar, ya, yang tidak memerlukan media bank di situ. Contoh, kalau untuk keperluan kerumah tanggaan, misalkan beli galon, gitu ya, beli bensin, ya, atau beli alat tulis yang sedikit, itu bisa didanai oleh kas kecil ini, ya. Jadi tidak perlu kita menggunakan fasilitas bank dalamnya. Nah, kas kecil itu digunakan oleh perusahaan-perusahaan, ya, untuk melaksanakan transaksi yang dianggap kecil, ya, tidak terlalu besar, kan, ya. Nah, contoh, ya. Pada tanggal 1 Agustus itu mengeluarkan cek nomor 511 sebesar $100 untuk pembuatan dana kas kecil. Nah, jadi perusahaan mulai membuka nih dana kas kecil 100. Berarti kas kecil pada kas. Ya, kas kecil pada kas. Ya. Kemudian ada juga di akhir Agustus ternyata kas kecil itu dipakai untuk membelikan alat kantor, materai, perlengkapan toko dan biaya administrasi lain. Ya. Nah, ini perlengkapan kantor, perlengkapan toko, beban administrasi lainnya itu dicatat saja, ya. Jadi perlengkap itu yang 50, 35 dan $3, yaitu
Kalau kita jumlahkan menjadi 88. Jadi kas kecil itu digunakan untuk keperluan ya selama sebulan dan menghabiskan $88. Dan $88 itu akan dicatat ketika dia mengisi lagi. Ya, ketika waktunya pengisian, waktunya kapan Bu pengisian? Pengisian itu dikembalikan kepada kebutuhan. Ketika saldonya berkurang dan memerlukan tambahan ya tambahkan saja. Misalkan sekarang udah pakai 88 berarti saldonya tinggal 12 ya. $12. Maka perusahaan akan mengisi kembali. Jadi pengeluaran-pengeluaran ini ya kan peralatan kantor, administrasi lainnya, perlengkapan toko itu akan dicatat ketika pengisian kembali, itu ya pada kas yang kreditnya. Oke, ya baik. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan terkait rekonsiliasi bank dan kas kecil. Ya, mohon untuk dipelajari kembali masing-masing oleh kalian sehingga materi yang disampaikan bisa dipahami dengan baik. Ya, terus berlatih dan terus belajar. Ya, mohon maaf atas segala hilap dan tetap semangat. Semoga kita bisa berjumpa di pertemuan berikutnya. Ya, mohon maaf atas segala hilap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.